Menurut Ellison, warga tidak suka dengan kegiatan ibadah yang berlangsung di rumah tersebut. Padahal pihaknya sudah mengantongi izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Ellison mengatakan rumah itu hanya digunakan untuk beribadah, serta memberi pendidikan bagi anak-anak yang sekolahnya tidak dilengkapi dengan pelajaran agama Kristen. Ia menegaskan bahwa rumah itu tidak dialihfungsikan sebagai gereja. Namun, Ketua RT dan RW setempat bersikeras ingin aktivitas ibadah di rumah tersebut dihentikan. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Dari video itu kan ada seorang ibu-ibu tuh menyatakan bahwa kalau punya tempat ibadah harus ada izin. Itu maksudnya gimana, Mas? Di sini ada gereja atau bagaimana? Bingung lah. Kalau dibilang gereja kan bukan gereja ya. Ini kan rumah tempat ibadah, rumah doa gitu. Bukan untuk untuk jadi gereja besar untuk dibangun gitu kan enggak. Kasus pembubaran rumah ibadah maupun penolakan adanya rumah ibadah Kristen bukan lagi menjadi rahasia lokal, melainkan sudah sampai ke telinga internasional. Semakin hari kasus seperti ini semakin intens terjadi di berbagai wilayah NKRI. Seperti kita dengar tadi, istilah rumah doa sering digunakan oleh para pemimpinnya untuk menamai tempat ibadah orang Kristen yang belum berbentuk gedung gereja, atau yang belum memiliki izin PBG rumah ibadah. Sehingga, kalaupun ditanya soal izin, maka istilah rumah doa ataupun tempat pembinaan iman sering menjadi jurus andalan. Lalu bagaimana dengan aturan negara mengenai rumah doa? Sobat, sebenarnya istilah rumah doa maupun aturan yang mengikatnya sendiri sampai sekarang masih belum ada, meski gosipnya sedang dikaji untuk diadakan. Karena itu, saat ini saya hanya mewakili dalam menyampaikan logika hukum yang berlaku di negara hukum seperti Indonesia. Berdasarkan eksistensinya, rumah doa bisa dibagi menjadi dua tipe. Pertama, rumah doa yang terafiliasi atau berada di bawah sebuah denominasi gereja. Kedua, rumah doa yang tidak atau belum terafiliasi ke sebuah denominasi gereja atau yang masih mandiri. Oleh karena itu, umumnya, meskipun belum punya izin PBG rumah ibadah, namun rumah doa memiliki STL yang berfungsi sebagai surat tanda lapor kepada Kemenag, dan memiliki salinan SK Dirjen Bimas Kristen atas denominasi yang memayungi mereka, yang menandakan bahwa rumah doa mereka diketahui dan terdaftar di Kemenag, khususnya Dirjen Bimas Kristen. Sedangkan, bagi rumah doa yang tidak atau belum terafiliasi ke sebuah denominasi, maka tetap punya opsi untuk mengurus STL-nya, agar keberadaannya tercatat dan diakui secara legal oleh negara. Namun, perlu sekali dicatat, STL dan SK Dirjen Bimas Kristen bukanlah sebuah izin rumah ibadah, sebab izin rumah ibadah hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini oleh bupati atau wali kota. STK dan SK tersebut hanyalah salah satu instrumen yang dibutuhkan untuk membuat izin rumah ibadah atau dikenal dengan PBG rumah ibadah. Meski begitu, ini bukan dan tidak berarti membatasi hak kita untuk berkumpul dan beribadah. Karena faktanya, ada rumah doa yang belum membuat STL dan tidak dipermasalahkan oleh negara. Malah ibadahnya dapat tetap berjalan dikarenakan kondisi di lingkungannya dapat kondusif. Adapun ciri umum dari sebuah rumah doa adalah jemaatnya kurang dari 90 orang. Karena umumnya, jika sudah 90 orang ke atas maka pemimpin rumah doa akan menaikkan statusnya menjadi sebuah gereja melalui PBG rumah ibadah. Selain itu, umumnya rumah doa memiliki jarak yang berjauhan dengan gereja denominasinya. Misalnya, di pedesaan atau pedalaman yang terpisah dari gereja denominasinya di kota, sehingga membuat jemaatnya yang di desa atau pedalaman itu merasa membutuhkan dibangun rumah ibadah agar tidak terlalu jauh menuju perkotaan, maka atas kebutuhan itu, perlu dibangun sebuah rumah doa di dekat tempat tinggal mereka. Ciri lainnya adalah rumah doa biasanya berbentuk rumah ataupun ruko-ruko yang dapat ada di pedesaan maupun perumahan-perumahan di kota. Secara umum tata peribadatan antara gereja dengan rumah doa sama saja, dari mulai berdoa, menyanyi pujian untuk Tuhan, khotbah, sampai kegiatan sharing bersama. Lalu siapa yang diperbolehkan beribadah di sebuah rumah doa? Sampai saat ini tidak ada peraturan yang bisa menerangkan pertanyaan ini, karena itu, saya memberikan 3 opsi sebagai pertimbangan. Opsi pertama, mengacu kepada PBM 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, Pasal 13 Ayat 1 dan 3.
Maka dilihat, jika di suatu kecamatan atau desa terdapat komposisi jumlah umat Kristen yang memadai. Hal ini sering ditafsirkan bahwa umat Kristen itu berarti harus berdomisili di desa atau kelurahan tempat rumah doa itu ada. Sehingga tidak heran, jika banyak kasus penolakan rumah doa didasarkan karena warga yang melihat suatu rumah doa yang memiliki jemaat dari luar kampung mereka, dan akhirnya warga menuntut supaya rumah doa itu segera diurus izin PBG-nya, atau dengan kata lain untuk ditingkatkan menjadi sebuah gereja. Namun, ayat ketiga sebenarnya dapat menjawab kebutuhan umat Kristen yang komposisinya di sebuah desa tidak terpenuhi atau mungkin hanya 1-2 orang saja. Di situ disebutkan bahwa mereka dapat memakai umat Kristen di kota atau kabupaten provinsi-provinsi mereka sebagai dasar kebutuhan untuk membuat sebuah rumah ibadah di desa tersebut. Meski begitu, lagi-lagi tidak ada batasan pasti mengenai berapa perbandingan jumlah minimum umat Kristen di suatu daerah untuk dapat dilegalkan membangun sebuah rumah doa. Opsi kedua, mengacu kepada SK Dirjen Bimas Kristen 5352025 tentang syarat penerbitan STL tadi atau surat tanda lapor. Maka salah satu syarat bagi rumah ibadah Kristen yang mau mengajukan STL adalah memiliki 25 jemaat bagi rumah ibadah, termasuk di dalamnya adalah rumah doa yang sudah terafiliasi dengan sebuah denominasi. Sedangkan bagi rumah doa yang belum terafiliasi atau belum punya denominasi, maka minimal harus ada 50 jemaat. Lalu bagaimana dengan rumah doa yang tidak atau belum mau mengurus STL? Jawabannya tentu saja idealnya tidak ada batasan minimal jumlah jemaat, karena mereka tidak terikat dengan sebuah peraturan spesifik. Namun jika Anda berminat mengurus STL, syarat dan tata caranya dapat dilihat di link bawah ini. Opsi ketiga, sebagai bahan perimbangan dan pertimbangan, maka rumah doa ini dapat disejajarkan dengan sebuah musola, langgar, atau surau bagi umat muslim yang tentu saja memiliki kebutuhan yang paling banyak di sebagian besar daerah NKRI dibanding agama lainnya. Rumah ibadah jenis ini termasuk kategori rumah ibadah keluarga yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga kalau begitu, rumah doa tidak terikat dengan aturan rumah ibadah yang ada pada PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006. Itu sebabnya, data Komnas HAM menyebutkan bahwa 85% masjid termasuk musola dan kawan-kawannya di Indonesia tidak punya izin PBG rumah ibadah. Jika melihat faktanya, musola yang ada di setiap kota, kabupaten, atau bahkan setiap RT dan RW, maka tidak ada batasan penggunanya. Bahkan tamu dari luar kota atau luar pulau yang bukan berdomisili di kampung itu bisa menggunakan musola di sebuah desa. Menurut satu sumber, langgar pertama kali dibangun oleh Sunan Ampel alias Raden Rahmat beserta pemukim lainnya yang waktu itu baru berjumlah 4-5 orang saja. Saat ini, menurut data BPS, jumlah maksimal suatu langgar dapat menampung sampai 50 orang. Sedangkan jika menggunakan jumlah warga di setiap RT, maka musola di Indonesia rata-rata digunakan oleh minimal 20-40 jamaah saja. Meskipun BPS mencatat kapasitasnya bisa sampai 100 orang. Meski begitu, faktanya, dalam satu desa atau satu RW ditemukan banyak sekali musola yang jaraknya hanya 10 rumah atau kira-kira setiap RT punya satu musola, sehingga sampai membuat beberapa musola menjadi sangat sepi. Sekarang, jika kita menggabungkan ketiga opsi tadi, maka sebuah rumah doa Kristen seharusnya dapat digunakan oleh semua orang Kristen tidak terkecuali. Namun harus diinisiasi oleh sebuah keluarga yang berasal dari desa atau wilayah tersebut dan juga dibantu oleh kehadiran umat Kristen lainnya yang masih dalam desa atau wilayah yang sama. Sehingga jika dikalkulasi sekitar 4-25 orang harus merupakan jemaat yang berasal dari desa tersebut, sedangkan sisanya dapat berasal dari luar desa, luar kota, atau bahkan luar negeri. Terakhir, minimal sekedar membuat laporan kepada RT setempat, bahwa tempat akan dipakai untuk rumah doa. Laporkan jika RT kita menolak atau melarang, karena sudah membatasi hak asasi kita untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Tidak usah takut, teruslah jalan beribadah di rumah doa, meskipun telah dilarang oleh RT kita, karena kita pun dilindungi oleh KUHP mengenai sanksi lebih berat bagi orang yang menghalangi orang untuk beribadah. Kiranya ini boleh menjadi bekal dan juga semangat untuk para pemimpin rumah doa atau para inisiator yang akan membangun rumah doa, supaya tidak takut bahkan tetap mempertahankan hak beribadah mereka. Sekali lagi, di atas semua yang sudah kita tahu tadi, utamakanlah perdamaian dan ketentraman dengan lingkungan di sekitar kita, sebagaimana gereja diutus ke dunia dengan tujuan menjadi dampak bagi sekitar kita, daripada menjadi masalah bagi sekitar kita. Silahkan share materi ini kepada teman-temanmu yang lain, bantu subscribe dan like video ini.
Tuhan Yesus memberkati.